itu harusnya. Baik, hadirin, acara akan segera kami mulai. Hadirin dimohon untuk mematikan mikrofon, kecuali mendapatkan arahan dari moderator maupun MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelum saya memulai acara, izinkan saya untuk membacakan pantun. Lebat daunnya pohon cemara, tempat singgah burung tempua. Salam saya membuka acara. Selamat datang semua di webinar Stikers Bogor Husada. Izinkan saya untuk menyapa yang terhormat Ketua Stikers Bogor Husada, Apoteker Anak Uswatun Hasanah Irfan, dan para narasumber yang saya hormati, Dr. Martina Sari Lubis Mars, APT Ramadhani Tias AM Franklin, Yuanita Viva Avia SSTMS, Rahmi Zulhizah SGZ MGZ, dan para peserta webinar, baik yang menonton kita di Zoom maupun yang sedang live streaming di kanal YouTube kita, yaitu Stikers Bogor Husada. Perkenalkan, saya Ajeng Mirayanti Kusuma, selaku Master of Ceremony yang akan menemani kalian memandu acara sampai acara webinar yang berjudul Vaksin Booster Efektif untuk Varian Omicron ini selesai. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan susunan acara untuk hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh moderator. Yang ketiga, sesi tanya-jawab. Yang keempat, pembacaan pemenang pertanyaan terbaik yang akan mendapatkan door prize. Ini pasti yang paling ditunggu-tunggu. Dan yang terakhir, penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara, selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator, yaitu Saudara Reza. Kepada Saudara Reza, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah keempat pemateri menyampaikan materinya. Namun, sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati, Ketua Yayasan Bogor Husada beserta staf dan jajarannya, yang kami hormati Ketua Stikers Bogor Husada dan staf dan jajarannya, yang kami hormati para dosen-dosen yang berhadir, serta hadirin peserta webinar vaksin booster efektif untuk varian Omicron yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang vaksin booster efektif untuk varian Omicron. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara kita sebagai berikut. Penyampaian materi untuk setiap pembicara, kami beri waktu selama 10 menit selama pemateri menyampaikan materi. Peserta tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Sesi tanya-jawab akan dibuka setelah keempat pemateri menyampaikan materinya. Demikian peraturan yang akan kita pakai. Selanjutnya, kami persilakan kepada pemateri pertama yang terhormat, Dr. Martina Sari Lubis Mars, untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pembawa acara dan moderator yang kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan mulai materi untuk hari ini adalah dengan topik tidak perlu panik tapi tetap waspada menghadapi varian Omicron ya. Oke, kita mulai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu varian Omicron dan bagaimana mengenali gejalanya?
Seperti yang kita ketahui di bulan Juni Juli yang lalu kita sempat mengalami gelombang kedua dari SARS-CoV, yaitu varian Delta. Tetapi di Januari ini kita sudah menemukan varian terbaru dari SARS-CoV-19 adalah varian Omicron, ya. Ini adalah gambaran area mutasi Delta dan Omicron, bahwa memang penyebaran Omicron ini sangat cepat, ya. Bisa dilihat itu di warna merah, ya. Oke. Jadi seperti dilansir dari situs resmi WHO pada 28 November 2021, B11529 adalah varian terbaru dari virus corona yang disebut berasal dari Afrika Selatan. Ya, jadi pertama kali ditemukannya itu di Afrika. Nah, kursi itu biar jauh nih. 26 November 2021, WHO menetapkan varian tersebut sebagai varian yang menjadi perhatian dengan varian of concern yang diberi nama itu adalah Omicron. Sementara itu, varian virus yang termasuk FOC ini adalah virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan, peningkatan kematian, dan disebut berkemampuan dalam mempengaruhi efektivitas dari vaksin, ya. Jadi Omicron ini memang penyebarannya sangat cepat dan dapat mempengaruhi dari efektivitas vaksin, ya. Nah, ini berdasarkan penelitian, saat ini para peneliti di Afrika Selatan dan seluruh dunia sedang meneliti untuk lebih memahami banyak aspek dari Omicron itu sendiri, dan akan terus membagikan temuannya kepada dunia, ya, karena sejauh ini belum jelas apakah Omicron ini penularannya lebih mudah dengan varian lain, ataukah bagaimana tingkat kesakitan dari Omicron itu sendiri, ya. Karena seperti kita ketahui memang waktu kita menghadapi gelombang kedua di bulan Juni dan Juli dengan varian Delta, itu adalah varian yang dominasi, yang paling mendominasi, menginfeksi lebih dari 200 negara di dunia. Seperti itu. Ya. Tapi kan karena masih ada penelitian, jadi untuk Omicron sendiri, apakah lebih parah, apakah lebih menular, itu data-data memang sedang dikumpulkan, tapi dari data awal menunjukkan bahwa peningkatan tingkat rawat inap di Afrika Selatan memang meningkat, ya. Tapi banyak juga ditemukan peningkatan jumlah orang yang terinfeksi bisa juga bukan karena akibat dari infeksi spesifik dari Omicron itu sendiri. Nah, ini mungkin yang teman-teman atau ibu-ibu dan bapak-bapak yang harus diketahui, ya, gejala-gejala apa saja yang terjadi pada varian Omicron ini. Karena memang di awal akhir Januari atau awal Februari ini penularan Omicron sangat cepat, sehingga memang rumah sakit mengalami peningkatan jumlah pasien-pasien yang datang dengan COVID-19, ya. Nah, ini gejala-gejala yang dapat ditimbulkan dari Omicron, ya, seperti demam. Ada sebagian orang yang demam, tapi sejauh ini ada juga yang tidak, ya. Jadi memang demam ini tidak seperti varian Delta saat bulan Juni dan Juli, memang dominasi adalah pasien datang ke rumah sakit dengan keluhan demam. Tapi untuk gejala yang ditimbulkan dari Omicron ini, ada juga pasien yang datang tidak dengan keluhan demam. Batuk, ada pasien yang datang dengan keluhan batuk pada varian Omicron, tetapi ada juga pasien yang mengeluh tidak ada batuk, hanya sakit tenggorokan. Atau banyak juga pasien yang ke rumah sakit datang dengan hanya keluhan seperti flu biasa, jadi batuk pilek, tanpa demam atau hanya sakit tenggorokan saja. Ada gejala-gejala yang tidak biasa pada varian Omicron, ya, seperti misalnya badannya terasa sangat lelah, ya. Jadi ada pasien yang tidak tahu apakah itu COVID atau tidak, tapi dia merasa badannya sangat lelah ketika dilakukan pemeriksaan PCR
positif ya. Jadi dia tidak ada batuk, tidak ada demam, tidak ada pilek, tapi dia merasa badannya kelelahan. Atau ada juga pasien yang merasa hanya sakit dan nyeri pada seluruh tubuhnya. Seperti itu. Atau juga ada yang pasien hanya datang dengan sakit kepala. Sehingga tidak mengira kalau dia terkena varian Omikron ya. Banyak juga yang datang hanya dengan tenggorokan yang gatal. Ini yang paling penting ya. Tetap waspada dalam menghadapi varian Omikron. Tetapi tidak perlu panik karena pasien tanpa gejala atau gejala ringan itu bisa isolasi mandiri di rumah sendiri. Jadi apa sih misalnya pasien yang bisa isolasi sendiri di rumah ya atau isoman sendiri di rumah. Berusia maksimal 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, berkomitmen tetap melakukan isolasi mandiri sebelum diizinkan keluar. Jadi kalau pasien-pasien seperti ini tanpa gejala atau tadi gejalanya ringan seperti batuk, pilek ya, atau flu biasa, itu bisa melakukan isolasi mandiri. Nah, syarat rumahnya. Jadi banyak memang pasien-pasien sekarang tidak ke rumah sakit ya, karena memang kalau bisa isolasi mandiri sendiri di rumah, kita sih menganjurkan seperti itu dibanding ke rumah sakit ya. Nah, tapi ada syaratnya. Syarat rumahnya ini, kadang pasien memang ingin sekali untuk isolasi mandiri, tetapi belum tahu syarat-syarat rumahnya. Contohnya, misalnya bapaknya saja yang terkonfirmasi COVID-19, tetapi ingin isolasi di rumah, bareng-bareng ya, jadinya kamarnya bareng, atau kamar mandinya bareng. Nah itu akhirnya semuanya tertular, satu keluarga. Jadi syarat rumahnya itu memiliki kamar terpisah, lebih baik jika terpisah lantai ya, kalau misalnya rumahnya bertingkat. Kamar mandi dalam rumah juga harus terpisah ya. Dan dia harus memiliki pulse oximetry, jadi bisa mengukur kadar oksigen di dalam darahnya. Karena kalau misalnya kadar oksigennya kurang dari 90, itu kan harus segera ke rumah sakit, seperti itu. Nah, ini hanya sebagai studi kasus saja, bahwa kasus infeksi di Amerika Serikat itu mengatakan orang yang telah divaksin dan belum menerima vaksin ketiga atau vaksin booster mengalami gejala yang ringan. Ya. Jadi penting untuk diperhatikan semua varian COVID-19 termasuk Delta ataupun Omikron ini jangan dianggap sepele ya, karena tetap bisa menyebabkan penyakit parah atau kematian, khususnya pada orang-orang yang mempunyai komorbid tadi. Komorbid itu artinya orang-orang yang paling rentan, misalnya lansia atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit kronis seperti gula atau hipertensi. Oleh karena itu, tindakan pencegahan selalu menjadi kunci agar kita selalu terhindar dari infeksi atau paparan mau baik Omikron baik Delta ya. Nah, ini yang paling penting, prokes yang selalu diingatkan dari semua lini ya. Jadi tidak hanya oleh tenaga kesehatan, tapi juga oleh sektor-sektor lainnya adalah menerapkan 6M. Tetap di era baru ini, kita sudah terbiasa untuk selalu memakai masker. Jangan lupa juga mencuci tangan dengan air dan sabun, lalu tetap menjaga jarak. Kalau bisa, kalau tidak terlalu penting untuk berpergian, itu menjauhi kerumunan, ya, membatasi mobilitas, dan yang paling penting lagi adalah turut serta dalam program vaksinasi. Nah, sekarang kan ada vaksinasi booster ketiga ya, jadi mungkin di sini pun saya ingin mengajak teman-teman semua, bapak-bapak, ibu sekalian untuk ikut melaksanakan vaksin booster atau vaksin ketiga COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.
Selanjutnya, mari kita simak materi dari pembicara kedua yang terhormat Ibu Apoteker Ramadhani Tias Angganawati, Magister Farmasi Klinis. Pada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Saudara Moderator. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Ibu. Baik, saya izin share screen. Ya, sudah terlihat ya, Mas, untuk layarnya? Sudah, Bu. Sudah terlihat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, yang saya hormati Ketua Stikes Bogor Husada, Ibu Apoteker Ana Uswatun Hasanah Magister Farmasi beserta staf dan jajarannya, yang saya hormati para narasumber pada webinar pagi hari ini, para panitia dan juga para peserta yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing mungkin ya tentang vaksin, utamanya vaksin untuk COVID-19 gitu. Jadi di awal pandemi menjadi isu global ya, menjadi persoalan di seluruh dunia terkait dengan penyakit COVID-19 ini. Jadi penyebaran virus yang begitu cepat pada saat itu belum diimbangi dengan keilmuan ya, baik itu keilmuan di bidang kedokteran maupun kefarmasian. Pada saat itu masih sangat terbatas untuk ilmunya. Namun seiring dengan berjalannya waktu, terus dikembangkan obat-obatan termasuk vaksin begitu. Jadi vaksin ini merupakan suatu produk biologi ya, jadi bisa dikatakan vaksin termasuk dalam obat. Karena vaksin merupakan suatu produk biologi yang digunakan untuk pencegahan atau preventif ya, upaya preventif atau pencegahan untuk penyakit infeksi yang terjadi pada manusia. Jadi seperti yang kita ketahui, sebetulnya sebelum COVID ini sudah banyak ya vaksin yang beredar yang digunakan untuk upaya preventif penyakit-penyakit infeksi, baik infeksi karena virus ataupun karena bakteri. Pada awalnya vaksin ini dikembangkan ya untuk penyakit seperti penyakit campak, kemudian polio seperti itu. Nah, bagaimana proses penemuan dan pengembangan vaksin ini hingga akhirnya mendapatkan izin edar dan boleh digunakan secara luas ya untuk masyarakat secara umum untuk vaksin ya ataupun obat apapun itu secara umum setelah masuk dalam fase uji laboratorium ya nantinya akan masuk uji praklinik, yang mana pada uji praklinik ini ya pada uji praklinik melibatkan ini ya, jadi vaksin yang akan diujikan pada hewan uji. Hewan uji di sini dipilih berdasarkan kebutuhan begitu ya. Jadi biasanya pada uji praklinik digunakan lebih dari satu spesies hewan uji. Bisa tikus, bisa anjing, kelinci dan lain sebagainya, bergantung pada kebutuhan apa yang akan respon apa yang akan kita lihat pada hewan uji tersebut. Nah, dari uji praklinik ini akan diketahui apakah vaksin yang kita ujikan menimbulkan respon imun atau tidak pada hewan uji tersebut. Selain itu, dari uji praklinik ini juga akan diketahui toksisitas, jadi tingkat keamanannya seperti apa ketika vaksin ini diberikan ke dalam tubuh. Nah, setelah lolos uji praklinik, obat selanjutnya akan masuk ke dalam uji klinik fase 1, 2, dan fase 3. Yang mana pada uji klinik fase 1 ini akan memastikan apakah vaksin yang tadinya kita berikan kepada hewan uji, ini apakah betul-betul aman atau tidak ketika diberikan untuk manusia. Nah, di uji klinik fase 1 ini melibatkan sampel yang puluhan sampel begitu ya. Nah, nanti di uji klinik fase 2 dan uji klinik fase 3 melibatkan lebih banyak sampel. Nah, apabila dalam pertengahan uji ini ternyata ditemukan banyak efek samping atau banyak kerugian-kerugian yang lain yang ditimbulkan, maka pengujian ini bisa dihentikan.
Nah, itu ya, jadi pada uji klinik fase 1, 2, 3 ini akan menentukan apakah obat atau vaksin ini betul-betul aman, kemudian dosisnya sudah tepat atau belum, itu ya berdasarkan uji praklinik dan uji klinik fase 1, 2, dan fase 3. Nah, setelah selesai pada uji klinik fase 1, fase 2, dan fase 3, para pengembang obat harus menyerahkan data-data pada badan yang mengatur regulasinya, yang memberikan izin edarnya. Misalnya kalau di Indonesia kita punya Badan POM gitu ya. Badan POM itu yang mengeluarkan izin edar. Nah, data-data yang diserahkan itu harus lengkap ya, harus lengkap, dan secara normal proses ini bisa memakan waktu cukup lama, bisa 10 tahun atau bahkan lebih. Ya, namun dalam hal ini vaksin COVID-19 mendapatkan perlakuan yang spesial karena ini ya ada kondisi kegawat daruratan di masyarakat, ada kondisi kesehatan masyarakat yang sangat mengkhawatirkan begitu ya, maka mendapatkan perlakuan khusus atau yang disebut sebagai emergency use authorization. Jadi yang dimaksud dengan emergency use authorization ini adalah percepatan pemberian izin edar dari vaksin, ya, supaya ada percepatan juga dalam penanganan kasus COVID-19 di dunia. Nah, tentunya proses percepatan ini tanpa mengesampingkan perhatian pengembang vaksin ini dalam hal keamanan dan efektivitasnya, begitu. Jadi yang dimaksud dengan percepatan di sini adalah kalau tadi normalnya data-data yang dikumpulkan untuk pengajuan izin edar itu harus lengkap dulu, ya. Nunggu data lengkap baru diserahkan, tapi kalau untuk mendapatkan EUA ini, Emergency Use Authorization ini, datanya bisa mencicil gitu ya. Nah, namun tetap dalam pengawasan, tetap harus prosesnya tetap diawasi. Demikian juga setelah obat ini diberikan, ya, mulai digunakan oleh masyarakat, ada uji klinik fase 4. Ya, uji klinik fase 4 ini contohnya seperti pemantauan KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi apakah ada efek-efek samping yang sebelumnya tidak diekspektasikan gitu ya, efek samping yang sebelumnya tidak tercatat gitu ya, apakah ada efek samping yang lainnya seperti itu. Nah, ini tetap selalu diawasi bahkan sampai obat ini sudah beredar. Nah, kemudian sampai saat ini secara global ini kurang lebih mungkin ada 11 produsen vaksin ya di dunia yang beredar. Kalau yang masuk di Indonesia ada seperti Sinovac, Sinopharm, Moderna, AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, dan lain sebagainya. Nah, banyaknya merek vaksin ini sebetulnya apa sih bedanya seperti itu ya? Nah, ini mungkin banyak menjadi pertanyaan bagi kita semua. Perbedaan mendasar itu sebetulnya ada pada komposisi sediaan vaksin. Nah, secara umum vaksin mengandung preservatif atau zat pengawet. Nah, pengawet di sini dimaksudkan untuk mencegah kontaminasi supaya zat-zat yang terkandung di dalam vaksin tidak mudah rusak begitu ya. Kemudian ada adjuvan atau bahan tambahan. Nah, bahan tambahan ini biasanya digunakan untuk meningkatkan respon atau meningkatkan efektivitas dari vaksin. Kemudian ada stabilizer, surfaktan, diluent. Diluent ini adalah pelarut ya, yang biasanya yang dipakai adalah steril water. Kemudian, nah ini yang menjadi hal penting ya, antigen. Nah, antigen ini terkandung di dalam vaksin dan inilah yang menjadi dasar perbedaan masing-masing merek dari beberapa vaksin yang beredar. Nah, antigen ini adalah komponen aktif yang akan memicu respon imun tubuh manusia, gitu ya. Nah, disebut antigen itu sebetulnya setiap setiap zat asing atau bahan asing yang masuk ke dalam tubuh manusia itu bisa kita sebut sebagai antigen. Nah, ketika ada bahan asing masuk ke dalam tubuh kita seperti misalnya virus, bakteri atau yang lainnya, ya itu yang disebut sebagai antigen, maka tubuh kita akan mengeluarkan antibodi. Nah, antigen ini yang tadi ya sebagai zat aktif atau bahan utama dalam vaksin ini bisa berupa satu tubuh virus utuh, bisa juga hanya beberapa bagian saja dari tubuh virus tersebut. Nah,
Di layar saya coba tampilkan beberapa jenis antigen yang ada pada vaksin ya, teknologi-teknologi yang sudah ada maupun yang baru saja ada gitu. Nah, yang di sebelah kiri bisa dilihat di sana ada yang pertama yang paling atas ini adalah virus yang dilemahkan ya, mohon maaf, virus yang dimatikan ya. Virus yang dimatikan ini teknologinya sudah lama digunakan dan ini menjadi bahan pada vaksin polio. Kemudian ada juga virus yang dilemahkan. Virus yang dilemahkan ini juga sudah merupakan teknologi lama ya. Ini salah satu vaksin yang menggunakan virus yang dilemahkan itu MMR, mumps, measles, rubella. Jadi vaksin gondongan, campak, rubella itu menggunakan antigen berupa virus yang dilemahkan. Kemudian bisa juga tadi ya, antigen ini bisa juga berupa hanya bagian tertentu dari virus tersebut. Misalnya bagian proteinnya saja gitu ya. Ini dipakai, teknologi ini dipakai untuk vaksin influenza. Kemudian selain itu juga ada yang belum ada di layar, itu contohnya antigen yang dikembangkan dari toksin yang dihasilkan dari mikroorganisme. Jadi misalnya vaksin-vaksin difteri, vaksin TBC itu yang antigennya berupa modifikasi dari toksin yang bakteri-bakteri hasilkan. Nah, kemudian hikmah dari pandemi ini, jadi selain menimbulkan persoalan, ternyata ada hikmah yang cukup baik, yaitu bermunculan teknologi-teknologi baru yang sebelumnya selama ini masih dalam pengembangan, begitu ya. Namun karena adanya pandemi ini, kemudian dipercepat proses penelitiannya, pengembangannya, seperti pada akhirnya muncul teknologi antigen untuk vaksin baru, yaitu DNA, ya, kemudian juga RNA. Nah, ini merupakan dua platform atau dua bahan baru untuk vaksin yang sebelumnya belum pernah ada. Nah, sebetulnya menurut beberapa pakar, vaksin dengan basis DNA atau RNA ini akan dikembangkan untuk vaksinasi kanker gitu ya, tapi masih dalam pengembangan. Dengan adanya pandemi ini ternyata vaksin DNA, RNA ini bisa digunakan juga untuk vaksinasi COVID sekarang ini. Nah, dengan perbedaan basis atau zat aktif dari vaksin tersebut, kita tidak perlu khawatir karena meskipun ada perbedaan bahan aktifnya, namun pastinya dalam proses penelitian dan pengembangannya sudah terjamin kualitas, kemudian keamanan, dan juga efektivitasnya. Jadi ketika tiga hal ini belum terjamin, maka vaksin tersebut tidak akan layak edar, seperti itu. Nah, kemudian terkait kejadian reinfeksi ya, mungkin beberapa dari kita sering mendengar sudah vaksinasi, tapi ada infeksi COVID lagi gitu ya, kenapa bisa terjadi demikian? Sebelumnya mungkin saya akan menampilkan data kasus reinfeksi COVID berdasarkan beberapa penelitian yang saya tampilkan di sini. Berdasarkan penelitian terbaru, reinfeksi ini memang bisa terjadi. Namun kasusnya reinfeksi COVID ini lebih tinggi ya, kasusnya lebih tinggi pada orang-orang yang belum tervaksin. Sedangkan untuk kejadian reinfeksi pada orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin itu lebih rendah. Nah, kondisi ini sama baik pada usia 16-64 tahun ataupun juga usia lanjut ya di atas 65 tahun. Nah, kenapa reinfeksi ini bisa terjadi? Yang pertama tadi mungkin sudah disampaikan oleh pemateri sebelumnya, COVID-19 ini cepat bermutasi. Mutasi itu artinya adalah perubahan urutan DNA gitu ya, atau bahasa mudahnya virus ini berubah bentuk gitu. Tapi tidak keseluruhan bentuknya berubah, pasti tetap ada yang mirip. Nah, kapan virus ini bermutasi, kita tidak bisa memprediksi. Yang sudah terdeteksi memang ada ya, alfa, beta, delta, dan yang terbaru omikron. Tapi kita tidak pernah bisa memprediksi kapan virus tersebut bisa bermutasi. Nah, mengapa mereka bermutasi? Virus-virus ini juga ingin bertahan hidup gitu ya, sama halnya seperti kita bertahan hidup, virus-virus ini bermutasi supaya tidak mudah dikenali, supaya mereka tetap bisa bertahan hidup. Nah, oleh karena itu,
penting juga kita untuk mengetahui sistem imun di dalam tubuh kita. Kita punya limfosit namanya. Limfosit ini bagian dari sel darah putih. Ibaratnya limfosit ini seperti tentara di dalam tubuh kita. Ketika ada musuh masuk, maka tentara inilah yang akan bekerja. Nah, tentara ini atau sistem imun tubuh kita itu sifatnya spesifik. Artinya kalau ada musuh pakai baju merah yang masuk ke dalam tubuh kita, yang akan melawan juga tentara yang bajunya berwarna merah. Kalau musuhnya bajunya warna kuning, yang akan melawan juga tentara yang berbaju kuning. Gitu. Jadi kalau misalnya musuh yang masuk itu nggak punya rambut, maka mungkin tentara yang akan melawan juga tentara yang nggak punya rambut seperti itu. Jadi sifatnya spesifik. Ya, sifatnya spesifik. Nah, ternyata kemampuan dari sistem imun kita ini berdasarkan beberapa penelitian, memori dari tentara-tentara ini akan menurun dalam waktu 3-5 bulan, atau dalam penelitian lain dikatakan setelah 8 bulan ya, 8 bulan itu memorinya akan turun. Jadi tidak bisa, tentara-tentara ini tidak lagi bisa mengenali musuh yang masuk, padahal sudah kenal sebelumnya gitu ya. Nah, oleh karena itu diperlukan vaksinasi, kita mengenal ada vaksinasi kedua, kemudian sekarang ada vaksin booster gitu ya, itu diberikan untuk meningkatkan efektivitas dari vaksin, gitu ya. Kemudian sedikit lagi ya, beberapa waktu belakangan muncul imunitas hibrida, berita tentang imunitas hibrida. Ini adalah gambaran bahwa sebetulnya ketika terjadi reinfeksi, itu level dari imunitas kita semakin meningkat. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin closing statement dari saya, sampai saat ini vaksin masih terus dikembangkan, termasuk dalam cara pemberiannya, ya. Kalau selama ini disuntik, sekarang para peneliti juga masih dalam proses penelitian, proses pengembangan, apakah vaksin ini bisa diberikan secara nasal atau dihirup, gitu ya, karena COVID-19 ini adalah virus yang menyerang saluran pernapasan. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya, mari kita simak materi dari pembicara ketiga. Yang terhormat, Ibu Yuanita Viva Afiadewi, SST, MKes. Kepada beliau, kami persilakan. Baik. Oke. Baik, terima kasih kepada saudara moderator. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pertama-tama Ibu akan menyampaikan ucapan hormat. Yang pertama yaitu adalah kepada Ketua Yayasan dari Bogor Husada, yaitu adalah Bapak Dr. Andes Slamet Mulyono MKes. Yang kedua, yang terhormat kepada Ketua Stikes Bogor Husada, Ibu Apoteker Ana Uswatun Hasanah, MFAM. Yang ketiga yaitu adalah seluruh narasumber dan seluruh peserta pada kegiatan webinar pada hari ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan share untuk materi hari ini, ya. Oke, nah. Materi hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai remaja sehat di masa pandemi COVID-19, ya. Nah, apa itu sehat? Nah, Ibu yakin teman-teman semua pasti sudah tahu. Yang namanya sehat itu adalah suatu kondisi ketika badan kita tidak sakit. Nah, ternyata sehat ini ada dua. Bukan hanya sehat fisik, tetapi juga sehat mental, ya, atau sehat pikiran dan sehat hati. Ya, nah, apa itu ciri sehat fisik? Sehat fisik ini adalah ditandai dengan badan yang pasti sehat, ya. Semua organ tubuh berfungsi secara normal dan tidak terdapat gangguan. Nah, apa itu ciri dari sehat mental atau sehat pikiran dan hati? Nah, adapun ciri dari sehat ini adalah yang pertama, mampu berpikir secara logis. Yang kedua, mampu berinteraksi dengan orang lain atau mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mampu mengekspresikan dirinya. Tenang batin, tidak mudah marah,
atau mampu mengontrol emosi. Ya, selain itu, ya, salah satu ciri dari sehat mental itu adalah adanya keberanian untuk berubah, tidak mudah menyerah, mampu belajar dari pengalaman, tidak iri dengan kesuksesan orang lain, mau berproses dan cukup istirahat. Ya. Nah, bagaimana sih cara kita untuk menjaga kesehatan fisik di masa pandemi ini? Ya, banyak cara untuk menjaga kesehatan fisik kita di masa pandemi ini. Yang pertama, ya, yaitu adalah selalu menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan. Ya, nah, dengan adanya pandemi ini, ya, kebiasaan kita mau tidak mau harus dirubah. Ya, dulu kita akan cuci tangan kalau mau makan atau setelah dari kamar mandi. Tapi dengan adanya pandemi ini, ya, segala sesuatu sebelum kita melakukan aktivitas itu harus cuci tangan terlebih dahulu. Ya, nah sebaiknya cuci tangan ini menggunakan air dan sabun, air mengalir dan sabun. Tapi bila tidak ada air dan sabun, kita boleh menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, ya, harus mandi keramas dan menggosok gigi setiap hari. Ya, kemudian rutin memotong kuku, ya. Kemudian mengganti pakaian, terutama ketika sudah berkeringat, ya. Dan jangan lupa selalu membersihkan rumah, terutama kamar dan halaman, ya. Kenapa kamar ini harus bersih? Karena dengan adanya dampak pandemi ini, Ibu yakin segala aktivitas sekarang kebanyakan berada di dalam kamar, ya. Nah, buat apa? Misalnya rumah kita bersih tetapi kamarnya kotor, ya, sama saja karena apa? Kuman pasti akan tetap ada di dalam kamar tersebut, ya. Nah, buat apa tubuh kita bersih kalau lingkungan kita juga jorok atau kotor? Jadi lingkungan pun ini akan mempengaruhi kesehatan fisik kita, ya. Nah, selanjutnya yaitu adalah mengkonsumsi makanan yang baik dan halal, ya. Apa yang masuk ke dalam tubuh ini pasti akan menentukan kesehatan dari tubuh kita, ya, akan menentukan kesehatan dari badan kita, ya. Sehingga kalau bisa, ya, kita harus pertimbangkan ketika kita mau memasukkan makanan kepada tubuh kita, tolong pikirkan atau tolong pertimbangkan apakah makanan tersebut akan membawa manfaat yang baik untuk tubuh kita atau tidak. Ya, jangan sampai malahan nanti makanan tersebut malahan membawa dampak buruk kepada tubuh kita, ya. Tidak sedikit, ya, kita bisa menjadi sakit gara-gara kita salah mengkonsumsi makanan. Selanjutnya adalah cukup tidur. Nah, pada masa remaja ini sebaiknya tidur minimal 8 jam sehari. Nah, pada saat tidur ini tolong juga diperhatikan, bukan hanya asal tidur saja, ya, tapi perhatikan bagaimana sih posisi kita ketika kita sedang tidur. Karena ketika kita salah posisi dalam tidur itu pun nanti akan mempengaruhi kesehatan dari tubuh kita. Ya, jangan sampai kita sudah istirahat tetapi ketika kita bangun tidur badan kita tidak segar. Ya. Nah, pada saat tidur juga ya sebaiknya ya tolong jauhkan dari handphone. Karena apa? Ternyata handphone ini pun bisa mempengaruhi kualitas tidur kita. Ya, kita bisa akhirnya terjaga hanya gara-gara asik menggunakan handphone. Sehingga apa? Kebutuhan tidur kita akhirnya tidak terpenuhi selama 8 jam sehari. Ya. Nah, selanjutnya ya cara untuk menjaga kesehatan fisik yaitu adalah olahraga ringan di rumah. Ya, banyak sekali olahraga yang dapat kita lakukan di rumah. Jadi jangan sampai ya gara-gara pandemi ini merupakan halangan kita untuk melakukan olahraga. Ya, banyak olahraga yang bisa kita lakukan yaitu apa saja jogging atau jalan-jalan kecil di rumah kita. Kemudian skipping, yoga, sit up, push up atau plank. Ya, banyak sekali olahraga yang bisa kita lakukan di rumah ya, yang juga bisa kita melibatkan orang-orang rumah untuk bisa berolahraga. Ya. Nah, di sini Ibu berikan contoh olahraga yang bisa kita lakukan di rumah ya, tanpa menggunakan alat sama sekali, ya. Nah, seperti ini, ya. Ini hanya kita berdiri ya, berpijak pada
tembok saja ini ternyata bisa untuk media kita olahraga, ya. Nah, di sini contoh ya. Ternyata dia lakukan dengan komitmen selama 90 hari, ya. Ternyata apa? Bisa loh menurunkan berat badannya gitu ya, asal dilakukan rutin setiap hari ya. Nah, ternyata di sini juga Ibu berikan contoh bahwa dengan tiduran saja ya, dengan kita menggunakan sambil menggunakan handphone atau sambil kita memegang handphone, ini kita juga bisa berolahraga ya. Nah, contoh ya, dengan olahraga ini ya seperti ini ya, dengan hanya tiduran ternyata bisa mengecilkan betis ya, bisa mengecilkan perut ya, bisa mengecilkan lemak-lemak yang ada di dalam punggung ya, mengecilkan bokong dan bahkan mengecilkan paha ya, sehingga tidak ada alasan bahwa kita di rumah tidak bisa melakukan olahraga. Tuh. Nah, ya, langkah selanjutnya untuk menjaga kesehatan fisik yaitu adalah dengan menerapkan 5M. Ya, Ibu yakin ya teman-teman semua sudah mengenal apa itu 5M ya, yaitu adalah menggunakan masker, menghindari kerumunan, selalu mencuci tangan, membatasi mobilitas dan interaksi, dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Ya, Ibu harap teman-teman semua bisa melakukan ini setiap hari. Ya. Selanjutnya itu adalah bijak dalam menggunakan smartphone ya. Nah, masa pandemi ini mau tidak mau menuntut kita untuk selalu menggunakan smartphone ya. Belajar pun sekarang menggunakan smartphone. Ya, mau tidak mau menggunakan semuanya selalu belajar via daring. Mau tidak mau penggunaan gawai atau handphone itu pasti lebih banyak ya. Tetapi tetap harus bijak dalam melakukan penggunaan handphone tersebut ya. Gunakan gawai tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Jangan menggunakan gawai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat ya. Sebagai contoh nih seperti ini ya. Ada orang ya butuh pertolongan ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang sekitarnya? Bukan menolong terlebih dahulu tetapi mempublikasikan terlebih dahulu. Nah, inilah yang sekarang sering terjadi di sekitar kita ya. Tuh. Nah, selanjutnya adalah ya lakukan vaksinasi COVID-19. Ibu yakin teman-teman semua pasti sudah melakukan vaksinasi COVID-19 ya. Nah, yang sekarang yang Ibu tekankan yaitu adalah lakukan boosternya ya. Lakukan penyuntikan untuk dosis ketiganya. Ya, mohon teman-teman lihat ya dari jadwal pemberian vaksin yang kedua kemarin ya, atau kalau yang sudah memiliki aplikasi Peduli Lindungi bisa dilihat di situ di tiket vaksin apakah sudah keluar atau belum ya. Karena sejak tanggal 12 Januari 2022 itu pemerintah slide-nya tidak pindah. Oke. Masih sama ya. Oke, sebentar. Slide-nya tidak jalan ya, sebentar. Oke, sudah ganti? Oke, ya. Nah, mulai tanggal 12 Januari 2022 itu pemerintah sudah mengeluarkan program vaksinasi untuk dosis ketiga. Ya, jadi teman-teman semuanya tolong dilihat dari kartu vaksin terakhirnya atau bisa juga lihat dari aplikasi Peduli Lindungi. Bila teman-teman sudah jaraknya 6 bulan dari pemberian vaksin kedua, itu sudah saatnya teman-teman untuk mendapatkan booster atau penyuntikan yang ketiga, ya. Nah, selanjutnya kita sudah membahas mengenai kesehatan fisik. Nah, ya. Nah, kita ingat tadi bahwa yang namanya sehat itu bukan hanya sehat secara fisik tetapi juga sehat secara mental, ya. Bagaimana sih cara kita menjaga kesehatan mental, ya? Yang pertama yaitu adalah selalu berpikir positif, ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, pada kehidupan kita, ya, seharusnya kita harus bisa mencari celah untuk berpikir positif, ya. Jangan kita terlalu sedih berlama-lama, tapi selalu berpikir positif. Pasti ada celah sisi positif dari apapun yang terjadi itu,
Ya. Yang kedua itu adalah jauhi sifat iri, dengki, dan amarah yang tidak perlu. Ya. Untuk apa kita marah? Kalau marah tersebut tidak dapat menyelesaikan masalah. Buat apa kita iri dan dengki kepada orang lain? Lebih baik kita fokus dengan diri kita fokus dengan kemampuan kita fokus dengan potensi yang kita miliki. Kita kembangkan dengan optimal sehingga kita bisa mencapai kesuksesan versi kita sendiri. Ya, oke. Nah, itu mungkin materi dari Ibu. Ya, Ibu harap teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat. Sehat secara fisik dan sehat secara mental. Oke, terima kasih kepada moderator. Ibu kembalikan. Terima kasih Ibu. Selanjutnya mari kita simak materi dari pembicara keempat yang terhormat Ibu Rami Dulhiza, Sarjana Gizi, Magister Gizi. Pada beliau kami persilakan. Baik, suara saya sudah terdengar? Sudah? Baik, saya izin share screen. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatannya ya. Sebelum saya meneruskan begitu ya materi tentang makan enak dan bergizi saat isoman, saya ingin membuka dulu dengan sebuah pantun. Boleh nggak? Boleh ya? Oke, karena ini jamnya mau dekat-dekat waktu makan siang ya. Walaupun sekitar 1 jam lagi. Baik, hari Rabu makan ikan, cakep, sangat sehat dimakan. Yuk mari kita lanjutkan agar ibu bapak cepat makan. Begitu ya. Agak refresh sedikit ya karena mau jam makan siang. Baik, berkaitan dengan materi selanjutnya ya. Saya ingin bertanya dulu nih sama Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Apakah boleh kita makan enak ya saat isoman? Silahkan dijawab ya di komentar. Boleh nggak kita makan enak? Boleh. Iya. Kemudian ada lagi? Boleh. Betul sekali ya. Jawabannya boleh banget. Ya. Nah, kita akan bahas nanti terkait boleh atau tidaknya, kemudian ada syaratnya di slide berikutnya. Untuk outline hari ini kita akan bahas terkait hubungan isoman, kemudian makan enak dan bergizi. Slide-nya belum berpindah ya, sebentar. Baik, sudah terlihat slide-nya? Ini ya, terkait bahasan kita di siang hari ini. Nanti kita akan bahas terkait hubungan isoman, kemudian makan enak dan bergizi. Lalu apa sih dietnya ya? Lalu pilihan jenis makanannya dan bagaimana metode pemasakan yang baik begitu. Nah, saya ingin mengingatkan saja sebelumnya sudah dibahas oleh pembicara sebelumnya. Jadi siapa sih yang boleh isoman? Ya tentu orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif ya. Nah, orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif tanpa gejala atau dengan gejala ringan. Nah, ini boleh melakukan isoman tapi harus memenuhi protokol kesehatan ya. Kemudian bagaimana ya? Tadi sudah dijelaskan, sudah dijawab, mohon maaf maksudnya. Apakah boleh tidak makan enak? Boleh banget begitu. Karena apa? Karena biasanya orang-orang yang sudah itu kan indera perasa, kemudian indera pembaunya itu kurang ya, kurang begitu. Nah, makanya perlu sekali orang-orang yang terkonfirmasi positif ini untuk makan enak. Tapi tiap orang itu berbeda ya, relatif tergantung seleranya.
Kemudian bagaimana dengan makanan bergizi? Jadi apa sih yang dimaksud dengan makanan bergizi di sini? Yaitu makanan yang zat gizinya itu seimbang begitu. Jadi sudah ada makanan pokoknya, sayurannya, lauk pauk dan buah-buahan. Pemerintah kita sudah membuat ya semacam slogan. Dulu kita tahu slogannya itu 4 sehat 5 sempurna, tapi sekarang udah dirubah jadi isi piringku. Jadi nanti ibu bapak bisa mengonsumsi satu kali makannya itu dengan membagi piring begitu. Jadi setengahnya itu terdiri dari 1/3 ya lauk pauk dan 2/3 makanan pokok. Begitu juga dengan buah-buahan dan sayur-sayurannya. Berbeda dengan kondisi isolasi mandiri ya. Di sini ada istilah namanya diet tinggi energi dan tinggi protein. Intinya itu nanti Bapak Ibu harus lebih banyak makannya dibanding dalam kondisi normal, begitu. Khususnya dari segi energinya, kemudian dari segi proteinnya. Agar lebih jelas begitu, ini kita lihat bagaimana contoh dari menu isolasinya. Di sini ada menu pagi, kemudian menu siang, dan menu makan malam. Untuk menu pagi, ini coba lihat ya, Bapak Ibu di sini ada penggunaan 2 menu ya, dari menu tumis daging dan menu telur semur. Begitu juga di makan siang, ada ayam goreng rempah dan sambal goreng hati. Sama juga di menu malam. Nah, jangan lupa dengan selingannya ya, selingan pagi. Jadi di antara jam makan pagi dengan jam makan siang. Plus selingan sore di antara jam makan siang dengan jam makan malam. Pilihan menu atau jenis makanan itu tergantung Bapak Ibu ada di rumahnya apa begitu ya. Tapi yang harus diperhatikan, dianjurkan ini ya. Jadi makanan yang termasuk ke dalam sumber antioksidan, kemudian sumber vitamin dan mineral, misalnya seperti sayur-sayuran, ya, buah-buahan. Kemudian di sini selain sayur-sayur buah-buahan ada susu begitu ya, dan lain-lain. Selain itu yang harus dipilih yaitu makanan sumber protein, ya. Kenapa sih makanan sumber protein? Karena kita tahu bersama ya bahwa protein membantu untuk meregenerasi sel ya yang rusak ya. Kemudian makanan yang mengaktifkan hormon serotonin. Ini berhubungan dengan jenis ini ya, makanan sumber protein juga. Salah satunya di telur begitu. Dan yang terakhir adalah makanan sumber probiotik yang kita tahu misalnya seperti yogurt ya, kefir, tempe dan lain-lain. Ini berikut contoh-contoh bahan makanan sumber vitamin A. Di sini ada kuning telur, kemudian daging ayam, hati, dan lain-lain. Kemudian ada vitamin B6, vitamin B9, lalu ada vitamin C ya. Kemudian ada vitamin D, vitamin E, zinc, dan selenium. Nah, untuk Bapak Ibu yang sedang isoman di rumah, kalau misalnya tidak ada begitu ya bahan pangannya, bisa menitip ke saudara atau ke teman ya, agar tetap terjaga begitu asupannya. Ini untuk bahan makanan sumber zat besi, ada kedelai, ya, ada hati, dan lain-lain. Nah, tadi sudah kita bahas terkait makanannya apa saja begitu. Kita harus juga memperhatikan bagaimana kebutuhan hidrasi kita. Nah, jika dihitung begitu, bisa dari 1 mili per kilokalori kebutuhan energi tubuh. Jadi misalnya kebutuhan ibu bapak ada di 2000. Nah, berarti kebutuhan cairannya itu sekitar 2 liter. Tapi kalau misalnya susah untuk dihitung begitu, nah bisa mengikuti anjuran pemerintah minimal 8 gelas dalam sehari. Dan tentunya memang tidak cukup begitu ya dari air saja, bisa dari makanan. Apalagi sumber makanan yang tinggi akan air begitu ya. Misalnya buah-buahan, semangka, apel, dan lain-lain.
Nah, tadi boleh makan enak? Boleh, tapi harus membatasi konsumsi gula, garam, dan lemaknya. Di sini sudah dianjurkan ya, jadi tidak boleh lebih dari 5 sendok makan per hari. Untuk gulanya 4 sendok makan per hari dan garamnya 1 sendok teh dalam sehari. Bagaimana untuk metode pemasakannya? Jadi intinya Bapak Ibu harus menghindari penggunaan lemak trans ya. Jadi usahakan jangan sering menggoreng. Jadi bisa menggunakan metode pemasakan menumis, memanggang, merebus, atau mengukus. Nah, sebagai penutup ya, jadi memang kita ketahui bahwa makanan begitu ya, memang tidak secara langsung bisa mencegah atau mengobati penyakit, tapi dengan asupan ya, asupan gizi yang baik, kita bisa meningkatkan imunitas kita dan mempertahankan tubuh untuk melawan infeksi, begitu. Baik, ini sebuah challenge ya, silahkan nanti Bapak Ibu untuk foto makanannya, bisa misal sarapan atau selingan begitu, atau nanti makan siang dipoto, kemudian diposting di Instagram, dan jangan lupa nanti di tag ya, Tikes Bogor Husada. Nanti akan kami pilih orang-orang yang beruntung ya. Baik, mungkin cukup dari saya. Pesan dari saya tetap ya stay healthy and stay happy begitu ya. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Ibu. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang telah dibawakan oleh keempat pemateri hari ini. Pada pemateri pertama, mengambil judul Tidak Panik, Tetap Waspada Menghadapi Varian Omikron. Kesimpulan dari materi tersebut adalah pertama kali ditemukan di Afrika, varian virus yang termasuk Omikron adalah virus corona yang menyebabkan peningkatan penularan, peningkatan kematian, dan disebut berkemampuan dalam mempengaruhi efektivitas vaksin. Pada materi yang kedua, yang berjudul Serba-serbi vaksin COVID-19, dapat disimpulkan bahwa proses penemuan dan pengembangan vaksin ada beberapa tahap. Yang pertama, yaitu praklinik dengan menggunakan hewan uji, lalu uji klinik, selanjutnya menyerahkan data kepada Badan POM, Emergency Use Authorization, lalu ada uji klinik fase 4, kita lihat apakah ada efek samping yang lainnya. Lalu selanjutnya pada materi yang ketiga, yang berjudul Remaja Sehat di Masa Pandemi, dapat disimpulkan bahwa menjaga kesehatan fisik di masa pandemi terdiri dari 7 cara. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan, konsumsi makanan yang baik dan halal, tidur yang cukup, olahraga ringan di rumah, 5M protokol kesehatan, bijak menggunakan smartphone, dan terakhir adalah vaksin COVID-19. Dan pada materi keempat yang berjudul Makan Enak dan Bergizi Saat Isoman, Why Not? Dapat disimpulkan bahwa makan enak saat isoman itu sangat boleh, tapi kita juga harus memilih jenis makanan yang baik seperti sumber antioksidan, sumber vitamin dan mineral, sumber protein dan probiotik. Selain itu, kita harus membatasi konsumsi gula, garam, dan juga lemak. Peserta yang ingin bertanya, dipersilakan. Keempat pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya dipersilakan menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas dan ditunjukkan kepada siapa dan ditulis di kolom komentar. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilakan kepada hadirin untuk bertanya. Oke, untuk pertanyaan yang pertama dari Muhammad Slamet Yahya, izin bertanya untuk Dr. Sari,
Bagaimana membedakan gejala Omikron dengan penyakit saluran pernapasan yang lain, seperti batuk pilek yang umumnya bersifat ringan dan akan sembuh sendiri? Apakah balita lebih memungkinkan terkena varian Omikron, terutama balita karena belum boleh vaksin? Langsung dijawab saja ya. Untuk membedakan flu biasa dengan COVID-19, sudah pasti kalau flu biasa itu tidak ada, walaupun sama-sama menginfeksi saluran pernafasan bagian atas, tetapi kalau pada flu biasa itu pasti sudah tidak ada sesak ya. Itu yang paling bisa membedakan. Lalu pada flu biasa mungkin bersin-bersin, hidungnya meler gitu ya. Sedangkan pada varian Omikron ini pada COVID-19 itu biasanya disertai oleh sakit kepala yang tadi saya sudah sebutkan, lalu badannya misalnya pada linu-linu. Ada juga beberapa yang dengan saluran pencernaan seperti diare. Nah, sedangkan pada flu biasa sudah pasti tidak ada diare ya. Lalu apakah varian Omikron ini bisa menginfeksi pada anak-anak yang belum tervaksin? Jawabannya bisa menginfeksi. Nah, seperti kita ketahui adalah fungsi yang vaksin adalah untuk terbentuk herd immunity. Kenapa pada varian Omikron ini banyak anak-anak yang terkena dibanding varian-varian sebelumnya? Itu karena tadi yang sudah dijelaskan ya, memang vaksin kita masih untuk anak 6-11 tahun dan dewasa ya 18 tahun. Sehingga memang yang di bawah 6 tahun yang belum tervaksin sudah pasti belum punya kekebalan tubuh, jadi gampang terinfeksi dari COVID-19 gitu. Jadi memang kalau vaksin ini kan yang kita capai adalah herd immunity ya. Jadi sekitar yang sudah divaksin sehingga angka kesakitannya kecil karena semuanya sudah terbentuk imunitas. Nah, pada varian Omikron ini karena sebagian besar sudah divaksin sehingga pada bayi dan anak-anak memang lebih cenderung terinfeksi ya, seperti itu. Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini untuk Ibu Rahmadani, apakah semakin tinggi efikasi vaksin membuat efek samping yang ditimbulkan juga akan semakin besar? Bedanya efikasi dengan efektivitas vaksin apa, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mohon izin tadi juga saya sempat sambil menjawab secara direct message. Untuk efikasi sebetulnya tidak selalu berbanding lurus dengan efek samping begitu ya. Jadi banyak obat yang efikasinya baik, tapi efek sampingnya kecil. Jadi tidak selalu berbanding lurus. Semakin tinggi efikasi belum tentu efek sampingnya semakin besar. Dan sebetulnya juga efek samping itu tidak selalu muncul ya. Memang diprediksikan, tapi tidak selalu muncul pada tubuh individu ya. Begitu. Kemudian efikasi dan efektivitas itu sebetulnya maknanya sama, namun penggunaannya berbeda. Kalau efikasi itu digunakan, istilah yang digunakan dalam penelitian, ya, jadi ada pembandingnya. Jadi kalau kita dalam satu kelompok kita berikan vaksin, kelompok yang lain sebagai kontrol, nah itu kita sebut efikasi. Sedangkan efektivitas itu istilah yang dipakai dalam populasi yang sebenarnya. Jadi dikatakan misalnya efektivitasnya baik, berarti itu gambaran pada populasi yang sebenarnya. Jadi tidak ada perbandingan lagi seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, selamat pagi Ibu, saya Julius Adi Nugraha mau bertanya, apabila klien sudah pernah kena COVID-19 dan sudah vaksin 1 dan 2 itu, baru ini terkena kembali Omikron, apakah itu terpengaruh oleh sistem imun kita? Mungkin bisa dijawab oleh dokter. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita pertama tadi sudah dijelaskan sama Ibu Rahma juga, sebenarnya fungsi vaksin itu kan untuk mengenali virus ya. Jadi bukan berarti ketika orang sudah divaksin
COVID 1 dan 2 dia tidak akan terkena sakit lagi gitu ya. Jadi tetap akan terkena sakit, tapi karena imun kita yang tadi tentara-tentara yang sudah dijelaskan oleh Bu Rahma, jadi ketika tentara misalnya sudah divaksin COVID-19, tentaranya misalnya bercucuk-cucuk ya. Jadi ketika masuk virus COVID-19, tentara kita tuh sudah mengenali bahwa itu adalah virus COVID-19 sehingga kita menghadang. Tetapi bukan berarti kalau sudah divaksin tidak mengikuti prokes dan tidak terkena sakit seperti itu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, selanjutnya ada dari Agus Holis Serang, Banten. Apakah orang yang terkena COVID-19 kemudian dirawat dan membutuhkan pendonor? Pertanyaannya, apakah pendonor tersebut harus orang yang pernah terdampak COVID juga? Terima kasih. Mungkin ini Bu Dokter atau Bu Rama Ya. bisa menjawab. Bu Rahma, coba saya jawab ya. Terima kasih untuk Agus Holid ya. Jadi pengobatan dari COVID-19 ada yang namanya transfusi plasma konvalesen ya. Artinya adalah transfusi plasma pada orang-orang yang memang sudah terkena COVID gitu, seperti itu. Jadi memang harus ditransfusi oleh pendonor yang sudah terkena COVID karena kita akan mengambil plasma yang mengandung dari antigen dari COVID tersebut gitu. Jadi memang harus yang sudah pernah kena dan itu pun ada syarat-syaratnya. Jadi nggak semua orang yang sudah pernah kena COVID dapat mendonorkan plasmanya. Jadi itu memang ada syarat dan ketentuannya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Dokter. Untuk selanjutnya ada yang bertanya, Silvi Lutfiah dari Garut. Bagaimana cara merawat orang yang menunjukkan gejala COVID di rumah? Dari Bu Rahma mungkin. Ya. Coba dijawab lagi ya. Mungkin sebenarnya ini adalah cara merawat mungkin nanti akan gabungan sama ibu yang tadi makanan sehat ya, Bu Rahmi ya. Mungkin untuk untuk menjawab bagaimana cara merawat orang di COVID-19 di rumah, mungkin itu adalah gabungan dari terapi yang tadi selain dari tenaga medis pasti juga dari yang tadi gizi yang sudah disampaikan Bu Rahmi ya, bahwa yang tadi syaratnya jika ingin isoman di rumah adalah itu ruangannya harus terpisah. Ya, sudah pasti ruangannya harus terpisah. Selanjutnya kamar mandinya juga harus terpisah. Dan alat-alat yang dipergunakan misalnya untuk makan dan lain-lainnya juga itu harus terpisah. Jadi memang mengisolasi, namanya kan mengisolasi ya. Isolasi sudah pasti mengasingkan diri ya kalau bahasa ininya. Jadi memang apa-apanya harus terpisah. Lalu bagaimana kalau merawatnya? Ya tadi kayak bajunya, pencucian bajunya atau penggunaan handuknya itu memang harus terpisah seperti itu. Lalu kalau untuk makanannya apakah yang bergizi atau bagaimana mungkin Bu Rahmi bisa menambahkan ya. Baik, dari segi gizi tadi ya yang sudah saya sempat jelaskan sedikit begitu ya. Jadi yang harus dipenuhi itu yang pertama dari segi waktu makan ya. Jadi usahakan makannya 3 kali sehari ya, plus 2 kali selingan. Jadi makan pagi, selingan pagi, kemudian makan siang, selingan sore, dan makan malam. Usahakan itu semua dilakukan. Itu ya yang pertama. Kemudian yang tadi ya, pilih jenis bahan makanan yang memang sumber antioksidan, kemudian vitamin mineralnya tinggi begitu ya. Nah, tadi ada salah satunya di mana? Di buah dan sayuran. Kemudian kalau dari segi lauk pauknya harus tinggi protein begitu. Jadi pola makannya itu nanti diatur agar jadi atau agar dibuatkan dalam bentuk diet tinggi protein dan tinggi energi ya. Begitu. Mungkin nanti bisa ya secara langsung dibuatkan bagaimana pola menunya ya. Kalau misalnya mau 5 hari
Monggo nanti kami buatkan. Silakan nanti hubungin saya ya, bisa lewat email atau Instagram ya. Baik, mungkin cukup ya agar tidak panjang lebar. Oke, terima kasih Bu untuk pemaparan jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Selamat pagi Bu, saya Super Yunusman, izin bertanya Dr. Martina Sari, apakah penata laksanaan pasien COVID varian Omicron sama dengan penata laksananya dengan varian COVID lainnya? Saya coba jawab, pasti penata laksanaannya sama, karena tadi kan walaupun misalnya kok virus ini adalah bermutasi, tapi kan sel-selnya atau protein-proteinnya semua sama, jadi pengobatannya itu tetap sama. Seperti itu. Selanjutnya untuk Bu Rahma, kapan saja vaksin tersebut bisa diberikan kepada pasien, kondisi pasien atau keluarga pasien, sementara mutasi dari pada virus COVID belum bisa diketahui? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kapan saja vaksin COVID bisa diberikan kepada pasien sementara mutasi pada virus belum diketahui gitu ya. Tadi pada pemaparan sudah coba saya sampaikan bahwa ketika virus bermutasi atau mudahnya berubah bentuk gitu ya, virus tersebut tidak 100% ya berubahnya, tetap ada yang bisa dikenali oleh sistem imun di tubuh atau ketika sudah vaksin ya, sudah ada tentara yang mengenali. Nah, oleh karena itu pemberian vaksin itu tidak menunggu vaksin bermutasi dulu atau tidak begitu ya. Jadi tidak bergantung kapan kapan virus tersebut bermutasi. Sehingga vaksin COVID ini bisa diberikan tanpa memperhatikan apakah virus bermutasi atau tidak. Yang perlu diperhatikan justru kondisi yang lainnya, yang tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri bahwa misalnya ada kondisi komorbid ya, ada misalnya pasien juga menderita hipertensi atau penyakit autoimun, atau berbagai penyakit yang lainnya. Nah, yang menjadi pertimbangan adalah hal-hal tersebut gitu, bukan mutasi dari virusnya, seperti itu. Oke, selanjutnya, selamat pagi, selamat siang Bu Rama. Saya Vika dari Pati, ingin bertanya seberapa efektif vaksin Sinovac untuk melawan varian virus Omicron dan bagaimana cara memperkuat imun tubuh supaya virus Omicron tidak masuk pada tubuh. Terima kasih. Oke, baik. Seberapa efektif vaksin Sinovac ya? Jadi mirip ya dengan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jadi dengan platform atau basis atau zat aktif virus yang manapun, antigennya yang mana aja gitu ya. Tadi mungkin ada yang virus yang dilemahkan, ada RNA-nya saja atau DNA-nya saja gitu ya. Jadi sebetulnya perbedaan platform itu vaksin-vaksin yang sudah beredar itu masih efektif ya, masih cukup efektif karena tadi mutasi virus itu tetap bisa dikenali karena memang masih ada kemiripan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau dikatakan apakah vaksin-vaksin ini masih efektif, ya cukup efektif. Tapi memang dengan teknologi yang terbarukan, ini semakin baru teknologinya, efektivitasnya semakin baik. Namun itu tadi ya, kualitas, keamanan, dan yang lain sebagainya itu pasti sudah terjamin. Nah, kemudian bagaimana cara untuk memperkuat imun tubuh? Tadi mungkin sudah juga disampaikan dari sisi non medis ya, dari sisi non obat gitu ya. Mungkin bisa dengan penggunaan vitamin, namun tadi juga sudah beberapa dipaparkan oleh pemateri yang lainnya. Mungkin Ibu Yuanita atau Ibu Rahmi ingin menambahkan terkait pertanyaan bagaimana cara memperkuat imun tubuh supaya Omicron tidak masuk. Oke, baik. Saya akan menambahkan bagaimana caranya untuk memperkuat imun tubuh. Ya, yang pertama, jangan lupa istirahat harus cukup. Ya, karena apa? Ketika kita kurang istirahat, daya tahan tubuh kita pun akan semakin berkurang. Ya, yang kedua, selalu makan makanan yang bergizi. Ya,
Itu. Kemudian tetap menerapkan pola hidup sehat, yaitu sekarang harus minimal adalah 5M, itu benar-benar harus kita jaga. Ya, jangan lupa selalu seperti yang tadi saya sudah paparkan di dalam materi, yaitu minimal setiap hari itu lakukanlah olahraga-olahraga kecil di dalam rumah. Itu ya. Itu mungkin nanti dari segi gizinya akan dipaparkan oleh Bu Rahmi ya. Oke, mangga kepada Bu Rahmi. Baik. Nah, agar lebih mudahnya bisa jadi Ibu Bapak itu bisa mengatur dalam satu kali makan ya, yang tadi saya pernah bilang isi piringku. Jadi ketika makan itu tinggal dibagi saja ya. Jadi setengah piringnya ada lauk pauk dan makanan pokok, tapi porsinya harus diperhatikan begitu ya. Tuh, itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya isoman tadi, kalau isoman berarti jumlah dari makanan pokoknya dan dari protein atau lauk hewani dan nabatinya itu usahakan lebih banyak. Dan biasanya harus dihitung dulu kebutuhan dari energi, kemudian zat gizi dari pasiennya berapa begitu. Karena kan tidak bisa langsung serta-merta dibuatkan begitu ya. Karena berbeda-beda tiap orang tergantung dengan jenis kelaminnya, kemudian aktivitasnya seperti apa, ya berat badannya, tinggi badannya seperti apa itu. Dan tentunya tadi ya, jadi pilihan jenis makanannya selain sumber antioksidan, sumber vitamin mineral, ada sumber protein begitu ya. Ada namanya jadi salah satu jenis asam amino triptofan itu bisa mengaktifkan kadar hormon serotonin ya di dalam tubuh kita. Jadi bisa membantu untuk meningkatkan imunitas tubuh. Dan yang terakhir ada dari makanan probiotik ya, salah satunya yang dari yogurt ya, kemudian kefir, tempe. Dan kenapa sih harus dari makanan probiotik? Karena dari tubuh kita ya, faktanya itu sekitar 80% imunitas itu berasal dari saluran cerna. Jadi ketika saluran cerna kita itu baik, maka nanti efeknya imunitas tubuh kita juga akan meningkat gitu ya. Baik, mungkin cukup dari saya. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya masuk ke pertanyaan terakhir dari Margareta. Selamat pagi Bu, saya Margareta Butar-Butar ingin bertanya, banyak orang yang sebelumnya sudah terinfeksi COVID terulang lagi terkena COVID kedua kalinya, meskipun sudah divaksin tahap kedua ataupun booster. Bagaimana kita bisa membedakan orang yang terinfeksi ini terkena varian Omicron atau COVID? Apakah dari hasil CT di variabel Siginkah? Sedangkan gejala yang ditunjukkan sama tergolong gejala ringan menengah. Mungkin bisa dijawab oleh Bu Dokter atau Bu Rahma. Nanti mungkin Bu Rahma bisa menambahkan ya Bu Rahma. Saya coba menjawab dulu. Jadi kita tidak bisa memang langsung membedakan dari gejala, misalnya ini varian Delta atau varian Omicron. Tetapi itu harus ada uji di laboratorium ketika mengambil PCR. Nanti itu ada ujinya sendiri. Nanti kita bawa, memang ada beberapa lab yang ditunjuk ke Menkes yang bisa membedakan apakah itu varian Delta ataupun itu varian Omicron. Jadi nggak bisa misalnya dari gejala demamnya ini varian Delta atau varian Omicron, tapi harus tetap dengan uji laboratorium itu yang dapat membedakan varian Omicron ataupun varian Delta. Lalu selanjutnya apakah dari hasil CT di variabel S Genkah? Nah, untuk CT itu bukan menunjukkan bahwa itu varian Omicron ataupun varian Delta. CT itu adalah menunjukkan banyaknya virus yang ada di dalam tubuh seseorang, seperti itu. Jadi bukan menunjukkan varian. Karena kalau varian memang hanya beberapa lab yang ditunjuk untuk sebagai untuk memeriksa varian-varian tersebut. Jadi bukan dari gejala ataupun dari CT value gitu. Mungkin Bu Rahma bisa menambahkan. Baik dok, terima kasih. Sebetulnya sudah cukup lengkap jawaban dari Dokter Sari, begitu ya. Memang untuk
memastikan apakah Omikron atau bukan, itu ada tes khususnya ya. Jadi, dan di Indonesia belum semua laboratorium memiliki alat tersebut untuk uji Omikron. Maka untuk saat ini tidak berfokus pada apakah yang menginfeksi seseorang itu Omikron atau bukan, tapi kita berfokus pada bagaimana penanganannya gitu ya. Kalau memang sudah terinfeksi, jangan lagi berpikir apakah ini Omikron atau bukan begitu ya, tapi fokus saja pada bagaimana pengatasannya, bagaimana kita bisa menjaga protokol kesehatan dengan tepat, dengan baik begitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih untuk para pemateri yang telah memberikan jawaban dari pertanyaan. Para hadirin sekalian, demikianlah acara seminar kali ini yang membahas tentang vaksin booster efektif untuk Omikron. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada para pemateri dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Wah, ternyata cukup banyak ya yang menanyakan. Dan terima kasih juga kepada narasumber. Oke, selanjutnya ini salah satu acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pembacaan pemenang bagi yang beruntung. Nih, siapa aja ya kira-kira? Oke, yang pertama itu selamat kepada Muhammad Slamet Yahya, lalu Siti Lutfiah dari Garut, dan yang terakhir kepada Margareta Leonita. Nanti bisa langsung menghubungi panitia untuk masalah hadiahnya. Oke. Terakhir, saya akan membacakan pantun nih sebelum pamit undur. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang di pagi hari. Saya pamit undur diri, jika rindu panggil saya lagi. Sekian, saya Jemirayanti Kusuma, pamit undur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun jangan live dulu ya, kita adakan sesi foto dulu untuk bersama-sama. Diharapkan menyalakan kameranya. Gimana teman-teman operator? Sudah? Oke. Slide pertama ya. Slide pertama. Siap-siap. Senyum. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Selanjutnya slide kedua. Jangan lupa senyum. Slide kedua, 3, 2, 1. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Teman-teman, sudah? Oke. 3, 2, 1. Oke, masih ada slide-nya? Udah. Oh, lagi. Oke, ternyata masih ada lagi slide keempat. Baik. Oke, slide keempat. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Masih ada lagi ternyata slide selanjutnya. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di seminar selanjutnya.